Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang hari ini mari kita bersyukur atas segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab iman dan takwa inilah yang akan membuat kita selamat dunia dan akhirat. Di antara pilar takwa adalah keluarga. Banyak sekali ayat yang menceritakan, banyak sekali ayat yang memerintahkan kepada kita untuk peduli dengan keluarga. Banyak sekali. Kali ini saya mau menyampaikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Memang ayat ini kalau kita lihat, beberapa ulama mufassir yang diriwayatkan dari Ibnu Katsir, Tabari, dari Qatadah, dari Mujahid, banyak yang mengatakan bahwa asbabun nuzul dari ayat ini adalah ketika orang Yahudi mereka mengeluarkan khurafat takhayul bagaimana cara berhubungan suami istri. Sehingga akhirnya ayat ini turun. Tetapi kalau kita lihat dari ulama-ulama kontemporer, beliau-beliau menafsirkan ayat ini bukan hanya sekedar ketika berbicara tentang berhubungan suami istri secara jasmani, ya, secara fitrah, tetapi lebih pada bagaimana bermuamalah antara suami dan istri. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala awali dengan kalimat nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Memang wanita itu adalah ladang untuk kalian, maka perlakukanlah mereka sepantasnya, seyogianya, sebaik-baiknya. Jadi kalau ayat ini kita luaskan, ini adalah statement dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hadir dalam sholat Jumat ini semua lelaki. Semua kepala rumah tangga atau calon kepala rumah tangga. Semua memiliki istri atau sebentar lagi memiliki istri. Punya keluarga. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan nisa'ukum harsul lakum, bahwa istri kalian itu adalah ladang untuk kalian. Makna yang pertama, kita perlu tahu bahwa ada amanah yang Allah berikan pada kita yang bernama istri. Istri ini amanah. Bagaimana istri itu tanggung jawab suami. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kan begitu yang dihafal. Bahwa semua dari kita itu adalah pemimpin dan itu adalah suami, ayah. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan oleh orang-orang yang kalian pimpin. Berarti kalau kita suami istri, kalau kita ayah berarti anak-anak kita dan keluarga kita. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam beberapa ayat berbicara tentang peran keluarga. Sebab dari keluarga inilah baik sebuah bangsa, atau dari keluarga inilah hancur sebuah bangsa. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyampaikan nisa'ukum harsul lakum, istri kalian itu adalah amanah untuk kalian. Sebagai seorang suami harus mampu bertanggung jawab lahir batin, harus mampu bertanggung jawab dunia akhirat.
Sebab terkadang dalam fenomena yang terjadi di akhir zaman ini, banyak suami yang cuek. Banyak suami yang tidak peduli. Banyak suami yang merasa berat. Banyak suami yang hanya berpikiran kalau rumah itu hanya perlu untuk diberi dunia. Yang penting saya keluar pagi pulang malam, uang tercukupi, selesai. Seolah nanti yang akan menjadi pertanyaan dia dikubur hanya itu. Sehingga dia lupa bagaimana itu ngaji anak dan istrinya. Bagaimana sholat anak dan istrinya. Bagaimana taharah anak dan istrinya. Bagaimana anak istrinya sudah mengenal Tuhan ataukah belum. Mengenal norma yang baik ataukah belum. Seolah tidak peduli. Seolah sudah capek. Dengan apa yang dia lakukan dari rutinitas duniawi. Sehingga nanti hal-hal yang lain itu seolah disepelekan. Udah kamu gak usah ributin bapak ini. Untuk ngajarin ngaji, untuk segala macam, udah capek cari duit. Banyak yang begitu. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita. Bahkan dilanjutkan wa qaddimu li anfusikum. Hendak kalian itu perhatian dengan diri kalian. Qaddimu li anfusikum memang secara letterlek gitu ya, secara arti bahasa banyak diartikan beramal solehlah untuk kalian. Tapi kalau ayat ini kita kaitkan bahwa istri dan keluarga itu adalah amanah, maka amal soleh ini berlaku pada bagaimana kita menjalankan amanah. Wa qaddimu li anfusikum, hati-hati dengan diri kalian, itu lebih tepat. Karena kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Qaddimu li anfusikum, lakukan terbaik untuk bisa mempertanggungjawabkan amanah kalian itu dengan mudah di saat kalian harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Jangan salah. Jangan sampai nanti ketika kita ditanya, kenapa istrimu tidak mengenal Rabbnya? Kenapa anakmu tidak bisa membaca asma'nya? Kenapa, dan kenapa? Kita hanya mengatakan, wah tidak tahu. Sebab saya sibuk dengan dunia saya. Ini masalah. Masalah besar. Dan jangan dikira ketika kita sudah soleh secara individu selesai. Tidak, sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak, tidak selesai. Sebab akan ada pertanyaan besar dari amanah yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Oleh sebab itu Allah tegaskan qaddimu li anfusikum wa qaddimu li anfusikum. Hati-hati, lakukan terbaik, beramal soleh yang terbaik untuk anak istrimu. Apalagi kalau ada orang yang dengan kesadaran jasmani rohaninya, akal, fikiran dan imannya sengaja menjerumuskan istri dan anak-anaknya. Wah, itu lebih berat. Lalu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat wattaqullah. Wattaqullahnya di tengah nih. Biasanya kalimat ya ayyuhalladzina amanu taqullah itu di awal. Tapi ini dikedepankan dulu. Dikedepankan dulu objeknya. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullah. Wattaqullah. Wattaqullahnya di tengah. Dan hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Sebab takwa kepada Allah ini bahagian yang menyelamatkan seorang hamba. Dan ternyata di antara takwa pilarnya adalah keluarga. Stempel di sini bahwa keluarga pilar takwa. Sebab ketika Allah berbicara tentang keluarga, membicarakan istri, membicarakan amanah tanggung jawab keluarga, Allah sampaikan dengan kalimat wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, wa'lamu annakum mulaquh, dan ketahuilah bahwa kalian itu akan berjumpa, akan menghadap ke siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kabar disampaikan kita akan menghadap Allah, berjumpa bukan sekedar berjumpa dan menghadap. Tetapi lebih pada isyarat kalau kita akan mempertanggungjawabkan semuanya. Jadi ada orang atau suami yang cuek dengan apa yang terjadi di rumah. Ah, biarinlah itu istri saya. Walaupun dia berbuat dosa, tanggungan dia salah. Sebagai seorang suami, kita pun bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh keluarga di rumah. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa'lamu annakum mulaquh. Hendaknya kalian sadar, tahu bahwa kalian akan berjumpa dengannya. Nya di sini Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi Allah Subhanahu wa taala tutup ayat ini dengan sesuatu yang begitu manis. Wa basyiril mu'minin, dan berikanlah kabar gembira buat mereka yang beriman. Sebab ketika dia faham dengan iman bahwa keluarga adalah tanggung jawab, lalu dia melakukan yang terbaik karena kesadarannya bahwa keluarga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia jalani dengan penuh kehati-hatian, maka ketika dia berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan imannya, dan dia akan berbahagia dengan itu. Maka bismillah, hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Saat nanti kita pulang ke rumah melihat istri kita, melihat anak kita, melihat keluarga kita, mudah-mudahan iman kita terketuk bahwa mereka adalah amanah yang perlu dijaga. Sehingga nanti ketika kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita mampu untuk menjadi suami yang baik, ayah yang baik, sehingga kita mampu menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang penuh dengan kebahagiaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa nahnu ma'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afina fi kulli zamana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.